Halo, selamat datang di Creatur Realidad. Hari ini saya ingin berbagi pengetahuan yang telah mengubah hidup jutaan orang di seluruh dunia. Video ini didasarkan pada penelitian, konferensi, dan praktik Dr. Joe Dispenza, seorang chiropraktor, ilmuwan, dan guru kehidupan yang telah mengabdikan lebih dari 3 dekade untuk meneliti kekuatan tersembunyi pikiran manusia dan hubungannya yang langsung dengan medan kuantum. Mungkin Anda sudah mengenalnya, atau mungkin ini pertama kalinya Anda mendengar namanya. Joe Dispenza menempuh pendidikan chiropraktik di Universitas Life, Atlanta, dan kemudian spesialisasi dalam neuroscience, epigenetik, biologi seluler, dan fisika kuantum. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membawanya untuk mengeksplorasi pertanyaan yang mengubah arah hidupnya. Apa yang akan terjadi jika manusia dapat mereprogram otak dan tubuhnya untuk menciptakan realitas baru? Namun, kisahnya tidak dimulai di laboratorium, melainkan pada momen kritis dalam hidupnya. Pada tahun 1986, ia mengalami kecelakaan parah dalam kompetisi triathlon yang menghancurkan 6 vertebra tulang belakangnya. Dokter mengatakan bahwa satu-satunya pilihan adalah operasi berisiko tinggi dan menyakitkan yang kemungkinan besar akan meninggalkan bekas luka permanen. Ia memutuskan untuk tidak menjalani operasi dan, alih-alih, ia menghabiskan berminggu-minggu untuk membayangkan, setiap hari, bagaimana tulang belakangnya direkonstruksi vertebra demi vertebra. Selama berjam-jam, dengan mata tertutup, ia membayangkan tubuhnya yang sehat, kuat, dan bebas dari rasa sakit. Melawan semua prediksi medis, ia bangun dari tempat tidur dan dalam 12 minggu sudah bisa berjalan. Itu adalah awal dari pencarian tanpa henti untuk membuktikan bahwa pikiran memiliki kekuatan yang tak terbayangkan atas tubuh dan kenyataan. Sejak pengalaman itu, Joe mengabdikan hidupnya untuk meneliti hubungan antara pikiran, tubuh, dan energi kuantum. Dia telah menulis buku-buku yang menjadi bestseller internasional, seperti Berhenti Menjadi Dirimu, Placebo Adalah Dirimu, Supernatural, dan Berhenti Menjadi Pikiranmu. Dalam buku-buku tersebut, dia menjelaskan dengan bahasa yang sederhana namun mendalam bagaimana pikiran dan emosi mampu merestrukturisasi otak kita, mengubah ekspresi gen kita, dan membuka kita pada kemungkinan baru di bidang kuantum. Saat ini, Joe Dispenza memimpin workshop dan konferensi di seluruh dunia. Dia telah mengumpulkan ribuan orang di negara-negara di semua benua, Amerika Serikat, Meksiko, Spanyol, Kolombia, Chili, Australia, Jerman, India. Komunitas globalnya kini mencapai jutaan orang, karena banyak acara yang dia selenggarakan disiarkan secara online dan menjangkau orang-orang di seluruh penjuru dunia. Dalam lokakaryanya, orang tidak hanya belajar teori, mereka berpartisipasi dalam meditasi mendalam dan transformatif yang telah menghasilkan hasil luar biasa. Faktanya, ada ratusan kesaksian yang didokumentasikan dalam video dan studi klinis yang menunjukkan orang-orang yang sembuh dari penyakit kronis, memulihkan mobilitas, mengatasi kecemasan dan depresi, atau bahkan berhasil mewujudkan kelimpahan finansial dan hubungan yang memuaskan setelah menerapkan ajarannya. Yang mengesankan adalah bahwa transformasi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan karena, seperti yang dia katakan, jika kamu bisa mengajarkan otak dan tubuhmu untuk mengalami realitas baru sebelum itu terjadi, kamu sudah mengubah biologi kamu agar realitas itu datang kepadamu. Inti dari ajarannya dapat dirangkum dalam 3 pilar. Pertama, neuroplastisitas, kemampuan otak untuk menciptakan koneksi baru saat kamu mengubah cara berpikirmu. Kedua, epigenetik, yang menunjukkan bahwa genmu bukan takdirmu dan bahwa emosi serta pikiranmu secara langsung mempengaruhi cara gen tersebut diekspresikan. Ketiga, kohesi kuantum, keadaan di mana pikiran, emosi, dan energi Anda selaras dengan apa yang ingin Anda ciptakan. Jutaan orang di seluruh dunia telah menerapkan teknik-tekniknya. Mulai dari eksekutif perusahaan besar yang ingin fokus dan meningkatkan kinerja, hingga orang tua yang ingin menyembuhkan emosi masa lalu atau menginspirasi anak-anak mereka dengan visi hidup baru. Joe Dispenza telah membuktikan bahwa pengetahuan ini bukan hanya untuk segelintir orang, melainkan hak universal setiap manusia, hak untuk menjadi pencipta sadar dari hidupnya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang mengaktifkan pikiran kuantum Anda,
kita tidak berbicara tentang ide abstrak atau motivasi sesaat. Kita berbicara tentang sains, praktik harian, dan hasil yang mengubah hidup nyata. Seperti yang dia katakan, Anda tidak membutuhkan keajaiban, Anda membutuhkan praktik. Tetaplah sampai akhir, karena saya akan memandu Anda langkah demi langkah dalam praktik aktivasi mental kuantum yang, jika dilakukan setiap hari selama 7 hari, dapat mengubah hidup Anda secara radikal. Dan sebelum memulai, ingatlah untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap minggu saya berbagi dengan Anda alat praktis tentang manifestasi, neuroscience, dan transformasi pribadi. Joe Dispenza terus-menerus menekankan ide dasar, realitas tidak ada di luar dirimu, tetapi di dalam dirimu. Pikiran dan emosimu menciptakan duniamu. Fisika kuantum telah membuktikan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah energi. Atom bukanlah blok padat, tetapi partikel-partikel kecil yang bergetar dalam lautan tak terbatas kemungkinan. Dan tebak apa? Pikiranmu juga adalah energi. Setiap pikiran yang kamu miliki mengirimkan sinyal ke medan kuantum, seperti gelombang yang melintasi dirimu. Namun, gelombang-gelombang itu hanya menjadi penciptaan nyata ketika kamu menggabungkannya dengan emosi yang tinggi, kegembiraan, rasa syukur, cinta. Persatuan itu yang Joe sebut sebagai koherensi kuantum. Dia sendiri menjelaskannya seperti ini, ketika kamu memiliki pikiran yang jelas dan mengiringinya dengan emosi yang tinggi, kamu masuk ke dalam keadaan di mana kamu dapat mempengaruhi materi, energi, dan kehidupan itu sendiri. Bayangkan sejenak bahwa hidupmu adalah layar bioskop, dan pikiranmu adalah proyektor. Apa yang akan terjadi jika kamu mengganti film yang kamu proyeksikan? Secara otomatis, cerita yang kamu lihat di depanmu akan berubah. Itu berarti dunia luarmu hanyalah cerminan dari skenario yang ada di dalam dirimu. Pikirkan ini, setiap pikiran yang kamu miliki adalah seperti gambar yang kamu letakkan di proyektor. Jika pikiranmu dipenuhi dengan ketakutan, kekurangan, atau keraguan, maka film yang diputar dalam hidupmu akan menjadi kenyataan yang dipenuhi dengan elemen-elemen tersebut. Bukan karena dunia ini kejam, tetapi karena pikiranmu memproyeksikan frekuensi tersebut. Joe Dispenza mengajarkan bahwa energi yang kamu pancarkan adalah energi yang kamu tarik. Kamu tidak bisa mengharapkan film cinta jika proyektormu hanya memutar adegan horor. Sekarang, apa yang terjadi ketika kamu secara sadar memilih pikiran yang jelas dan mengiringinya dengan emosi yang tinggi seperti rasa syukur, kegembiraan, atau cinta? Pada saat itu, proyektor kamu mulai memancarkan gambar yang benar-benar berbeda. Dan gambar itu begitu kuat sehingga tubuh kamu mempercayainya sebagai kenyataan. Sistem saraf kamu mulai mengaktifkan area yang sama di otak dan tubuh seolah-olah pengalaman itu sudah terjadi. Dengan kata lain, ketika kamu berpikir dan merasakan dengan cara baru, biologi kamu akan mendahului masa depanmu. Joe menjelaskannya dengan kalimat yang sangat mendalam. Pikiran mengirim sinyal, tetapi perasaanlah yang menarik pengalaman itu kepadamu. Pikiranmu seperti pesan yang dikirim ke medan kuantum, tetapi emosi adalah magnet yang membawanya kembali dalam bentuk kenyataan. Itulah mengapa tidak cukup hanya membayangkan dengan dingin dan berjarak, kamu perlu merasakannya seolah-olah sudah terjadi. Bayangkan setiap hari kamu memproyeksikan adegan-adegan kelimpahan, kesehatan, dan kesuksesan ke dalam proyektor internalmu, dan kamu mendampinginya dengan emosi rasa syukur karena sudah memilikinya. Hari demi hari, tubuhmu mulai terbiasa dengan getaran itu, pikiranmu dilatih dalam skenario baru, dan medan kuantum mulai mengatur diri agar film itu terwujud di dunia nyata. Dan yang paling kuat adalah, dengan melakukannya, masa lalumu berhenti terulang, karena kamu telah memutuskan untuk memproyeksikan cerita yang berbeda. Dengan kata lain, jika hidupmu adalah sebuah film, kamu bukan penonton pasif yang duduk di kursi. Kamu adalah penulis skenario, kamu adalah sutradara, dan kamu juga adalah pemeran utama. Dan setiap kali kamu memilih pikiran baru dan menghubungkannya dengan emosi baru, kamu sedang menulis adegan baru yang segera menjadi bagian dari kenyataan yang kamu alami. Banyak orang percaya bahwa manifestasi hanyalah mengulang kalimat positif atau membuat daftar keinginan.
Tapi seperti yang dikatakan Joe, kebanyakan orang mencoba menciptakan masa depan baru dengan pikiran yang sama dari masa lalu. Itulah masalahnya, jika kamu berpikir sama, merasa sama, dan jika merasa sama, kamu tetap bergetar sama. Itu seperti mencoba menyetel stasiun radio yang berbeda tanpa mengubah frekuensi radio. Itulah mengapa banyak orang frustrasi dengan hukum tarik-menarik. Mereka memikirkan apa yang mereka inginkan, tetapi tetap merasa takut, kekurangan, dan tidak aman. Dan medan kuantum merespons getaran, bukan kata-kata. Disinilah kuncinya, tidak cukup hanya berpikir, kamu harus merasakan. Ketika kamu menggabungkan niat yang jelas dengan emosi yang kuat, tubuhmu mulai percaya bahwa kamu sudah hidup dalam kenyataan itu. Dan kemudian, energimu berubah, medan kuantummu terorganisasi ulang, dan apa yang tampak mustahil mulai terwujud. Joe merangkumnya dalam satu kalimat, kepribadianmu menciptakan kenyataanmu. Dan kepribadianmu terbentuk dari cara kamu berpikir, merasa, dan bertindak. Jika kamu ingin realitas baru, kamu membutuhkan dirimu yang baru. Biarkan aku menjelaskannya lebih dalam. Kebanyakan orang mencoba mengubah hidup mereka hanya melalui pemikiran rasional. Mereka berkata, aku ingin pekerjaan yang lebih baik, aku ingin pasangan yang penuh cinta, aku ingin menyembuhkan tubuhku. Namun, selama mereka masih menyimpan perasaan takut, ketidakamanan, keraguan, atau kekurangan di dalam diri mereka, tubuh mereka tetap bergetar pada frekuensi yang sama seperti biasa. Dan seperti yang diajarkan Joe, tubuh adalah alam bawah sadar. Ketika emosimu terikat pada masa lalu, tubuhmu terjebak dalam program lama. Itulah mengapa tidak cukup hanya dengan menyatakan apa yang kamu inginkan. Kamu perlu merasakannya di dalam dirimu seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Ketika kamu melakukannya, biologi tubuhmu mulai berubah. Otakmu mulai menciptakan koneksi baru, sistem sarafmu menyesuaikan diri, hormonmu seimbang, dan bahkan ekspresi genetikmu berubah. Dengan kata lain, tubuhmu mulai selaras dengan getaran masa depan yang telah kamu bayangkan. Joe menjelaskannya dengan contoh yang sangat sederhana. Jika setiap pagi kamu bangun dengan pikiran yang sama seperti kemarin, kamu akan menghasilkan emosi yang sama dan mengulangi tindakan yang sama, sehingga secara tak terhindarkan kamu akan menciptakan pengalaman yang sama. Kamu hidup dalam mode otomatis, terus-menerus memproyeksikan masa lalu. Dan hal itu membuat kepribadianmu tetap sama, sehingga realitasmu pun tetap sama. Namun, ketika kamu secara sadar memutuskan untuk mengubah pikiranmu dan meningkatkan emosimu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Otakmu berhenti berfungsi dalam pola lama dan mulai mencoba masa depan baru. Tubuhmu mulai mengingat sensasi baru, seperti rasa syukur, kedamaian, kelimpahan, dan kebahagiaan. Dan dengan mempraktikkan ini setiap hari, kepribadianmu perlahan-lahan berubah. Dan ketika kepribadianmu berubah, realitasmu pun berubah. Bayangkan ini seperti kamu adalah seorang arsitek, pikiranmu adalah rencana, emosimu adalah energi yang menghidupkan rencana tersebut, dan tindakanmu adalah konstruksi. Jika kamu mengubah rencana, tetapi menggunakan energi yang sama seperti biasa, bangunan itu tidak akan pernah berbeda. Tetapi jika kamu mengubah rencana dan juga meningkatkan energi dengan emosi yang kuat, maka kamu sedang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Itulah mengapa Joe begitu tekun mengulang, kepribadianmu menciptakan realitasmu. Dan jika kamu ingin realitas baru, kamu membutuhkan dirimu yang baru. Dirimu yang baru itu bukan orang yang jauh, bukan seseorang yang akan menjadi di masa depan. Dirimu yang baru dimulai di sini, saat ini, dengan setiap pikiran baru yang kamu pilih, dengan setiap emosi yang kamu putuskan untuk kembangkan, dan dengan setiap tindakan yang kamu ambil dari keadaan yang lebih tinggi itu. Yang paling menarik adalah Joe tidak hanya berfokus pada teori spiritual, tetapi juga didukung oleh ilmu pengetahuan. Penelitiannya dalam neuroscience dan epigenetik menunjukkan bahwa ketika kamu mengubah cara berpikir dan merasa, otakmu akan terkonfigurasi ulang dan genmu mulai berekspresi dengan cara yang berbeda. Dalam workshopnya, dengan ratusan pemindaian MRI, ia telah membuktikan bahwa ketika seseorang memasuki keadaan koherensi kuantum,
Otaknya secara harfiah mengaktifkan koneksi baru, seolah-olah sedang berlatih untuk masa depan sebelum terjadi. Ini seperti sistem sarafmu mendahului dan mulai mengalami pengalaman yang belum terwujud, tetapi sudah memprogram tubuhmu untuk menerimanya. Izinkan saya menceritakan kesaksian nyata dari salah satu acara Joe. Seorang wanita yang telah menderita kecemasan selama bertahun-tahun mulai mempraktikkan meditasi ini setiap hari. Dalam hitungan minggu, dia merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sakit kepalanya hilang, hubungannya membaik, dan yang paling penting, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia sendiri berkata, "Dunia di luar tidak berubah, aku yang berubah." Dan tiba-tiba, dunia berubah. Itulah inti dari apa yang diajarkan Joe. Jangan menunggu hidupmu berubah untuk merasa baik. Rasakan baik terlebih dahulu dan hidupmu akan berubah sebagai akibatnya. Lalu, bagaimana menerapkan semua ini? Joe Dispenza mengajarkan teknik 3 langkah yang sangat sederhana, tetapi kuat. Langkah pertama adalah niat yang jelas. Anda harus memilih keinginan yang spesifik. Jangan katakan, "Saya ingin lebih banyak uang," karena itu terlalu kabur dan membingungkan bagi pikiran Anda. Katakan, misalnya, "Saya ingin mewujudkan $5.000 ekstra bulan ini," atau "Saya ingin mendapatkan pekerjaan baru di bidang kreatif yang saya cintai." Langkah kedua adalah emosi yang tinggi. Disinilah rahasianya. Tidak cukup hanya membayangkannya, Anda harus merasakannya seolah-olah sudah nyata. Rasa syukur, kebahagiaan, cinta. Joe sangat menekankan hal ini. Rasa syukur adalah emosi yang paling kuat, karena ketika kamu bersyukur atas sesuatu seolah-olah sudah terjadi, tubuhmu tidak dapat membedakan antara pengalaman nyata dan yang dibayangkan. Sistem sarafmu percaya bahwa hal itu sudah terjadi. Dan langkah ketiga adalah pemulangan yang sadar. Luangkan setidaknya 2 menit setiap hari untuk meresapi emosi tersebut. Bernapaslah dalam-dalam, visualisasikan detailnya, dan ulangi dalam pikiranmu, "Ini sudah menjadi milikku. Saya ingin kita melakukannya bersama di sini dan sekarang." Tutup mata Anda sebentar, tarik napas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan. Bawa ke pikiran Anda keinginan yang jelas yang ingin Anda wujudkan. Sekarang bayangkan detailnya, warna-warnanya, suaranya, orang-orang yang bersama Anda, senyum di wajah Anda, sensasi di tubuh Anda. Dan sekarang rasakan emosinya. Kebahagiaan memilikinya, rasa syukur mengalaminya, cinta menikmatinya. Tetaplah dalam keadaan itu. Bernapaslah dan ulangi dalam hati, "Sudah menjadi milikku, sudah aku alami, sudah ada di sini." Rasakan bagaimana energi itu menyebar dari hatimu ke seluruh tubuhmu, seperti gelombang cahaya yang menghubungkanmu dengan medan kuantum. Joe selalu berkata, "Jika kamu bisa merasakan emosi masa depanmu sebelum terjadi, kamu sudah menciptakan masa depan itu." Tetaplah dalam keadaan ini selama beberapa menit. Bayangkan bahwa medan kuantum merespons getaranmu, mengatur keadaan yang sempurna agar keinginanmu terwujud. Mungkin besok akan muncul seseorang yang penting, panggilan tak terduga, atau kesempatan yang tak pernah kamu bayangkan. Itu bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari energimu yang selaras dengan niatmu. Ketika kamu membuka mata, ingatlah sesuatu yang sangat penting. Pikiranmu adalah medan kuantum dan kamu memiliki kekuatan untuk merancang hidupmu. Kunci utamanya adalah mengulangi latihan ini setiap hari, karena pemulangan menciptakan jalur baru di otakmu dan memperkuat medan energimu. Joe berkata, "Jika kamu ingin hidup baru, kamu harus berhenti menjadi orang yang sama seperti di masa lalu." Dan ini bukan tentang mengubah hal-hal di luar, tapi mengubah hal-hal di dalam. Aku ingin kamu ingat ini, kamu bukan korban genetika atau sejarahmu. Kamu adalah pencipta nasibmu. Dan jika kamu mempraktikkan koherensi kuantum, jika kamu menyatukan pikiran dan emosi setiap hari, alam semesta tidak akan punya pilihan selain meresponsmu. Lakukan ini selama 7 hari, secara sadar, dan perhatikan keajaiban-keajaiban kecil dan besar yang mulai muncul.
Biarkan saya menjelaskannya lebih dalam. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa kita adalah budak dari biologi dan masa lalu kita. Kita diberitahu bahwa jika orang tua atau nenek moyang kita menderita penyakit tertentu, kemungkinan besar kita juga akan mewarisinya. Kita dibuat percaya bahwa pengalaman menyakitkan yang kita alami di masa kecil akan menentukan masa depan kita selamanya. Dan banyak orang menjalani hidup dengan beban itu, yakin bahwa nasib mereka sudah ditentukan. Namun, sains modern, terutama epigenetik yang dipelajari dan dibagikan oleh Joe Dispenza, menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Gen Anda bukanlah takdir Anda. Yang sebenarnya menentukan hidup Anda bukanlah urutan genetik yang Anda warisi, melainkan sinyal yang Anda kirimkan ke gen Anda melalui pikiran dan emosi Anda. Dengan kata lain, setiap kali kamu memilih untuk merasa bersyukur daripada takut, cinta daripada dendam, kepercayaan daripada keraguan, kamu sedang mengirimkan sinyal baru ke biologi kamu dan menulis ulang masa depan kamu. Joe mengatakannya dengan tegas. Ketika kamu mengubah energimu, kamu mengubah hidupmu. Dan energi itu berasal dari koherensi kuantum, keadaan di mana pikiran yang jelas berpadu dengan emosi yang tinggi. Ketika kamu melakukannya setiap hari, tubuhmu mulai percaya bahwa masa depan itu sudah nyata. Sel-selmu selaras dengan getaran itu, pikiranmu terbuka pada kemungkinan baru, dan medan kuantum merespons dengan mengatur ulang keadaan eksternal. Bayangkan ini seperti menanam benih. Setiap kali kamu menggabungkan pikiran dan emosi yang tinggi, kamu menanam kemungkinan baru di medan kuantum. Jika kamu melakukannya sekali lalu melupakannya, benih itu mungkin tidak akan tumbuh. Tetapi jika kamu melakukannya setiap hari, jika kamu menyirami benih itu dengan perhatian dan konsistensimu, segera kamu akan melihat tunas-tunasnya. Awalnya mungkin hanya keajaiban kecil, panggilan tak terduga, kesempatan yang muncul, pertemuan, kebetulan yang tampak seperti kebetulan. Dan jika kamu terus menanamkan praktik itu, tunas-tunas itu akan menjadi buah yang besar, kehidupan yang benar-benar berbeda dari yang kamu miliki sebelumnya. Itulah mengapa Joe merekomendasikan untuk melakukannya bahkan dalam periode singkat tetapi konsisten, seperti 7 hari berturut-turut. 7 hari di mana kamu berkomitmen untuk berhenti menjadi orang yang sama seperti di masa lalu dan mulai mencoba getaran masa depanmu. Dan yang mengejutkan adalah kamu tidak membutuhkan bulan atau tahun untuk melihat perubahan. Banyak orang, dalam kurang dari seminggu, mulai mengalami tanda-tanda jelas bahwa alam semesta sudah merespons energi barumu. Jadi, tanamkan ini di hatimu. Genetik kamu tidak menentukan siapa dirimu. Masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Kamu adalah penulis skenario hidupmu sendiri, dan setiap hari kamu berlatih konsistensi kuantum, kamu sedang menulis bab baru. Lapangan kuantum tidak merespons keraguanmu, ia merespons keyakinanmu. Ia tidak merespons kata-katamu yang kosong, ia merespons emosi yang bergetar di hatimu. Dan ketika kamu berhasil mempertahankan getaran itu, seluruh alam semesta bergerak untuk menyelaraskan diri denganmu. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar, karena aku ingin menemanimu dalam proses ini. Dan jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi, karena setiap minggu aku akan membagikan lebih banyak alat berdasarkan ajaran Joe Dispenza dan ilmu manifestasi. Realitas barumu dimulai ketika kamu memutuskan untuk mengaktifkannya.